Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Lubis, NIM 670519373 dari kelas D3.4304. Judul tugas saya kali ini adalah sensor suhu DS1820 menggunakan pendingin dan pemanas. Jadi penerapan alat saya ini pada kehidupan sehari-hari itu bisa itu di kamar atau meja belajar ataupun meja kantor. Kenapa? Karena alat saya ini bisa memprediksi suhu di sekitar, dan apabila suhunya dingin maka pemanas itu hidup secara otomatis tanpa kita menghidupin secara manual. Terus kalau misalnya suhunya itu panas, maka kipasnya juga akan hidup secara otomatis tanpa kita menyetel manual. Kali ini saya akan melanjutkan progres tugas saya yang jadinya menggunakan satu sensor suhu yaitu DS18B20. Tetapi ada tambahannya lagi yaitu pendingin dan pemanas ya. Mungkin video kali ini saya akan menunjukkan cara kerja dari sensornya tersebut. Untuk pemanas dan pendinginnya akan dilanjutkan setelah barang-barang yang saya beli datang. Jadi ini codingan saya. Setelah tadi di upload, maka kita langsung melihat outputnya berapa. Jadi di sini suhunya masih normal, belum dikasih efek panas. Sekarang saya akan memberikan efek panas apakah suhunya itu naik atau turun. Maka suhunya naik. Jadi 30, 25, 30 derajat dan terusnya. Dan saya matikan, dia perlahan-lahan turun kembali. Kali ini saya akan melanjutkan progres tugas saya yaitu sensor suhu DS1820 menggunakan pemanas dan pendingin. Langsung saja kita melihat praktiknya gimana. Di sini terlebih dahulu saya akan memanaskan soldernya agar ada hawa panasnya. Dekatkan solder yang sudah dipanaskan ke sensor suhunya sampai dengan 31 derajat Celcius. Ini lihat di sini ya. Sampai 31 derajat Celcius. Nah, setelah 31 derajat Celcius, kipasnya akan hidup. Dan statusnya itu panas. Pas sudah di bawah 31 derajat, kipasnya mati. Untuk mengetes saat suhu dingin, saya menggunakan air es. Kita dekatkan ke sensornya. Suhu dingin itu saya buat di bawah 29 derajat. Ini kita tunggu sampai di bawah 29 derajat. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, pemanasnya akan hidup. Lalu setelah normal, maka pemanasnya akan mati. Suhu normal itu adalah 29 derajat Celcius. Nah, setelah normal, pemanasnya akan mati. Kali ini saya akan menjelaskan codingan dari tugas saya yang berjudul sensor suhu DS1820 menggunakan pemanas dan pendingin. Langsung saja ke baris yang pertama, include. Nah, include ini dia berfungsi sebagai library. Nah, apa itu include one wire? Nah, include one wire ini dia library yang membantu Dallas temperatur atau yang membantu library sensor suhunya. Kenapa seperti itu? Karena
sensor Dulles temperatur ini dia tidak bisa bekerja sendiri, jadi makanya dia dibantulah oleh include yang one wire. Lanjutnya, ini include wire. Include wire ini digunakan untuk library LCD-nya, karena saya di sini menggunakan LCD dengan modul I2C. Selanjutnya ini include untuk LCD-nya, karena sudah tertera di sini liquid crystal. Lanjut, define. Kita masuk define. Define ini untuk memasukkan nilai ke pin Arduino-nya. Nah, di sini OneWare Bus ini sensor suhunya ya. Saya masukin ke pin 2 di Arduino, lalu kipasnya di pin 4 di Arduino, dan pemanasnya saya buat di pin 5 di Arduino. Lanjut, yang ini dia itu sebuah program untuk komunikasi one wire. Nah, yang ini dia itu untuk mereferensikan sensor ke library OneWare tersebut. Lanjut, yang ini itu dia untuk koneksi pin LCD ke Arduino-nya tentunya. Lanjut, yang float. Nah, float ini berfungsi untuk tipe data bilangan pecahan desimal. Kenapa menggunakan float? Karena hasil dari suhunya itu berbentuk desimal. Desimal itu juga bisa disebut pecahan ya. Terus string. Nah, string ini dia digunakan untuk membuat karakter, baik itu kata ataupun dan lain-lainnya. Seperti of ini kan kata. Lanjut, void setup. Void setup ini fungsi kode yang hanya dijalankan selama Arduino-nya menyala. Jadi, dia hanya sekali menyalanya. Lanjut, serial begin ini dia untuk menentukan kecepatan pengirim dan penerima melalui port serial. Nah, port serial itu berada di serial monitor sebelah kanan. Nah, kecepatan umum yang digunakan itu biasanya 9600 bit. Lanjut, sensor begin. Sensor begin ini dia berfungsi untuk prosedur pembacaan sensor. Lanjut, yang LCD init ini berfungsi untuk inisiasi atau memasukkan programnya itu ke dalam LCD-nya, ataupun bukan masukin program sih, memasukkan teks yang kita telah buat ke LCD-nya. Lanjut ke pin mode. Pin mode dia itu digunakan untuk konfigurasi peran pin pada microcontroller menjadi input dan output. Sebenarnya ini juga bisa input ya, tapi ya gimana codingan kaliannya aja. Pokoknya dia intinya input dan output. Ini sama juga pin mode. Lanjut ke digital write. Nah, digital write ini dia digunakan untuk menuliskan nilai high atau 0 dan low atau high atau 1 dan low atau 0. Lanjut, LCD backlight. Nah, LCD backlight ini dia berfungsi untuk mengatur backlight atau cahaya latar belakang LCD, kayak seperti kontras gitulah. Terus lanjut ke void loop. Nah, void loop ini dia berbeda dengan void setup. Dia ini karena bahasanya itu loop, maka loop itu kan berulang-ulang. Jadi ini fungsi kode yang dijalankan secara berulang-ulang selama microcontroller atau Arduino-nya menyala. Lanjutkan sensor request temperature. Nah, ini digunakan untuk sebagai perintah untuk mendapatkan data pembacaan dari sensor tersebut. Lanjut, sensor get time yang ini itu dia berfungsi sebagai perintah untuk menampilkan suhu yang terbaca. Lanjut, serial print ini serial print itu akan menambahkan teks ke dalam satu baris. Nanti dia akan muncul di serial monitor. Apapun yang berhubungan dengan serial, maka dia akan muncul di serial monitor sebelah kanan ini. Lanjut, ini serial print juga sama, menulis teks. Terus serial print in. Nah, print in ini berbeda dengan print aja.
print ini dia membuat baris baru. Jadi kalau misalnya print print itu terus nih seperti ini gini kan panjang gitu kan. Kalau misalnya print ini nah dia di sininya di baris baru seperti itu. Nah, masuk ke sini. Ini ada if jika berarti kan. Berarti jika suhu DS 1820 lebih besar 31,00 derajat, maka digital right itu sama yang seperti tadi untuk menuliskan high dan low, maka kipasnya akan hidup dan pemanasnya akan mati. Nah, jadi di sini tuh low itu bisa dibilang kipasnya itu menyala dan high itu bisa dibilang eh mati gitu alatnya. Nah, statusnya itu nanti akan tertulis panas, terus status kipasnya itu akan on dan kipasnya itu hidup dan status pemanas itu off berarti mati. Lanjut yang baris ke ini if jika suhu DS 1820 lebih kecil 29,00 derajat, maka fungsi digital word di sini tetap sama untuk menuliskan high dan low. Pemanas akan low atau hidup, kipas akan high atau mati. Nah, berarti statusnya itu berarti dingin ya. Terus status kipasnya itu kipasnya off, mati, dan status pemanasnya itu akan hidup. Lanjut. Jika suhu DS 1820 lebih besar sama dengan 29,00 derajat dan suhunya lebih kecil sama dengan 31,00 derajat, berarti di antara 29 dan 31, maka fungsi digital load tetap sama, kipas dan pemanasnya itu akan mati, berarti suhunya itu atau statusnya itu normal. Kipasnya itu mati, dan pemanasnya juga mati tentunya. Lanjut ke baris yang ini, LCD set kursor itu dia digunakan untuk menyeting kursor hitungan, di mana kita pasang pada kolom berapa, misalnya ini kolom 0, baris 0. Nah, LCD print itu fungsinya untuk menuliskan atau menampilkan teks pada LCD-nya. Nah, ini juga sama artinya seperti yang di atasnya, tetapi berbedanya ini kolom kolom 6 baris 0. Ini sama juga artinya untuk menampilkan atau menuliskan menuliskan teks di LCD-nya. Ini sama juga. Nah, ini juga sama pengertiannya, tapi berbedanya dia ini di kolom 0, ini di baris 1. LCD print juga sama untuk menuliskan dan menampilkan di LCD. Nah, ini juga sama, ini berarti kolomnya di 8, di kolom 8 baris ke 1 pada LCD-nya. Nah, ini juga sama LCD print untuk menuliskan dan menampilkan. Terus ini juga sama, ini bedanya itu dia berada di kolom 0 baris 2. Nah, ini juga sama LCD print untuk menampilkan dan menuliskan teks. Ini juga sama, tetapi berbedanya dia terletak di kolom 7 baris 2. Nah, ini juga sama ya LCD print untuk menulis dan menampilkan di teks di LCD-nya. Ini juga sama, bedanya itu dia berada di kolom 0 baris 3. Ini juga sama, bedanya itu dia di kolom 9 dan baris 3 pada LCD-nya. Ini juga sama. Nah, ini juga sama ya, artinya juga seperti yang sebelumnya saya jelaskan, serial print itu untuk menampilkan sebuah teks atau apapun itu. Nah, ini dia nanti menghasilkan status pada serial serial monitornya. Ini akan membuat baris baru tentunya karena ada in-nya. Ini sama, ini akan buat baris baru. Ini sama, ini akan buat baris baru juga, buat baris baru dan buat baris baru. Nah, ini delay terakhir ya. Fungsi delay itu apa sih?
Nah, delay itu digunakan untuk menjeda waktu dalam mengeksekusi pemrograman. Nah, di sini biasanya itu dipakai 1000 atau 1 detik. Nah, di sini 200 detik. Nah, jadi itu maksud delay itu dia nanti di serial monitor itu dia tulisannya akan berganti setelah 2 detik seperti itu. Dia terus mengulang-ulang karena di loop kan. Nah, setiap dua detik sekali dia akan mengulang secara terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalian pada aneh karena ada petik-petik apa titik koma ini kan. Setiap codingan itu harus adanya titik koma. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan error. Terus setiap di void juga akan dibuat tanda kurung seperti ini. Jadi dia gunanya itu untuk merangkum gitu, menggabungkan gitu. Ini juga ada, ini juga di if juga ada tentunya. Dia menggabungkan semua codingan yang ada di sini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke progres uji kom ketiga. Kemarin kan disuruh untuk menambah remote sama LED. Nah, sekarang langsung saja kita melihat praktiknya. Jadi kalau misalnya LED-nya kuning seperti ini, berarti dia otomatis seperti uji kom yang kedua karena menggunakan relay. Nah, di sini kan normal. Jadi kalau misalnya dia statusnya itu panas, maka kipasnya hidup. Dan kalau misalnya statusnya dingin, maka pemanasnya hidup. Nah, sekarang kita mau buat pakai manual, pakai remote. Kita pencet yang D lama karena ini remote-nya harganya murah, jadi nggak bisa langsung tekan satu kali, dia harus tekan lama. Nah, langsung saja kita pencet tombol A itu untuk yang kipas, tombol B itu untuk yang pemanas. Nah, dia memang nggak bisa langsung sekali tekan karena kan ada uang, ada barang. Jadi ini kan harganya lumayan ya murah gitu kan. Jadi kita harus menekannya lama seperti ini. Kalau misalnya yang kipas seperti ini. Nah, kipasnya akan hidup. Kalau misalnya kita mau mematikannya, kita pencet lama lagi yang A. Nah, kita beralih ke yang pemanas. Yang pemanas itu dia di sini yang B, maka kita tekan lama yang B. Nah, maka pemanasnya akan hidup. Nah, kalau misalnya kita mau mematikannya lagi, tekan B kembali lama. Mungkin sudah selesai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di uji kom ketiga ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.